Oke, balik lagi ke Klam Mandau, prodi teknologi produksi ternak. Ini mata kuliah kesehatan ternak. Babnya CRD, Chronic Respiratory Disease, atau kata lain adalah penyakit pernapasan menahun, ngorok pada ayam, air sac disease, Mycoplasma gallisepticum infeksi, Mycoplasmosis. Itu nama lain dari CRD, Chronic Respiratory Disease. Oke, lanjut kita ke etiologi. Apa sih agen penyebab CRD? Jadi agen penyebabnya adalah Mycoplasma gallisepticum dari famili Mycoplasmataceae dan ordonya Mycoplasma-Thales. Jadi Mycoplasma gallisepticum berukuran 0,25 sampai dengan 0,50 mikron, berbentuk pleomorfik. Bentukannya biasanya kokoid atau kokus, kita sebut dengan kokus. Tidak mempunyai dinding sel sejati, itu yang harus kita perhatiin, tidak mempunyai dinding. Bersifat gram negatif, bisa kita biarkan ke TAB, telur ayam bertunas atau telur ayam berembrio. Biasanya lebih terkenal tuh telur ayam berembrio daripada telur ayam bertunas. Spesies rentan, ayam dan kalkun itu alami rentan terhadap infeksi gallisepticum. Selain itu, burung dara, burung liar juga dapat terserang penyakit ini. Umur yang muda lebih rentan terhadap infeksi dibandingkan yang tua pada ayam pedaging atau broiler. Pengaruh lingkungan dapat ditularkan melalui udara, jadi faktor angin, sirkulasi angin itu juga berpengaruh. Lingkungan yang panas akibat pergantian musim, jadi berfluktuasi temperaturnya sangat tajam. Jadi kalau siang itu sangat panas, malam itu sangat dingin. Jadi fluktuasinya sangat tajam. Kemudian ada kadar amoniak yang tinggi disebabkan oleh liter kandang yang mungkin sudah lembab. Jadi feses ayam menyebabkan amoniak yang tinggi. Jadi kandang lingkungan yang berdebu akibat manajemen juga yang kurang baik dapat mempengaruhi terjadinya penyakit ini. Nah, sifat penyakitnya pada ayam pedaging rendah. Nah, tapi yang diperhatikan adalah komplikasinya mencapai 30%. Jadi kematiannya, mortalitasnya rendah tapi morbiditasnya tinggi. Itu yang jadi masalahnya. Jadi kita tidak bisa sampai ke peak performance dari ayam broiler atau ayam pedagingnya. Penularan secara vertikal terjadi lewat telur yang dihasilkan dari induk yang terinfeksi. Cara penularan secara horizontal dapat berupa kontak langsung dengan hewan ke hewan. Juga bisa melewati makanan, air, sama alat kandang. Nah, untuk yang menggunakan udara itu jaraknya tidak melebihi 6 meter. Jadi itulah kenapa jarak antar farm itu biasanya sekitar 10 atau 12 meter. Untuk menghindari jika ada kontak dengan melalui udara. Penularan secara vertikal lewat telur biasa standar berdasarkan kongenital. Faktor predisposisi ayam muda lebih rentan dipengaruhi oleh lingkungan. Faktor stres yang pasti karena manajemen yang kurang memadai, amoniak tinggi, kandang atau lingkungan yang berdebu. Pemeliharaan ayam dengan umur yang berbeda dalam satu lokasi yang tidak terkontrol. Jadi kelembapan yang tinggi juga berpengaruh, fluktuasi temperatur juga berpengaruh. Distribusi penyakit. Kejadian di Indonesia tahun 1965. Jadi uji serologisnya 90% positif
di Jawa Barat. Nah, di bagian timur, barat, dan tengah semuanya pernah dilaporkan, jadi merata di Indonesia. Gejala klinis ayam dewasa yaitu adalah sekresi hidung yang katar atau katarik itu menjadi semakin mengental. Jadi batuk dan bersuara pada waktu bernapas, jadi menggek orang bilang. Sebagian yang terserang menunjukkan muka bengkak karena timbunan eksudat di bagian hidungnya, sinus intraorbitalis, jadi sinus bagian atas dari hidung. Nah, ini kita lihat posisinya. Jadi bengkak. Nah, ini bagian mukosa matanya juga bisa terjadi juga kalau infeksinya berat. Kita lihat terjadi pembengkakan di bagian wajah. Untuk patologi alat pernapasan ada radang sekresi hidung katar. Nah, itu mulai dari rongga hidung, sinus sampai ke kantong udara dari unggas tersebut. Nah, untuk kantong udara terlihat keruh dan eksudat kasar. Ini terjadi komplikasi dengan bakteri lain, itu bisa juga. Perubahan hebat ditemukan bisa perikarditis, jadi di bagian jantungnya ada pelapisan yang disebabkan oleh terjadinya radang pada bagian jantung. Kemudian perihepatitis, jadi yang sudah berbentuk fibrin, jadi pengerasan jaringannya di bagian hepar atau hati. Kemudian ada fibrin purulenta, jadi sudah berbentuk kasar, purulen, jadi mulai mengendap, disertai dengan radang masif di kantong udara. Nah, ini kita lihat perikarditis sama perihepatitis, jadi ada bentukan-bentukan peteki, jadi karena ada peradangan. Ini eksudat pada kantong udara pada ayam yang umur 8 minggu, jadi ada di kantong udara itu sudah eksudat, jadi cairan yang kental. Diagnosa bisa menggunakan FAT, indirect fluorescent antibody technique. Kemudian ada growth inhibition test. Kalau untuk serologis bisa menggunakan uji aglutinasi serum cepat, rapid serum agglutination test. Kemudian ada uji hambat hemaglutinasi inhibition test, HI, enzim linked immunosorbent assay atau yang kita biasa sebut ELISA. Untuk yang diagnosa banding, perhatikan baik-baik, jangan sampai keliru dengan snout menular atau koriza, infeksi koriza. Itu yang paling sering juga, koriza. Kemudian kolera unggas, macam-macam kolera unggas, hati-hati. Kemudian infeksi Mycoplasma synovial diperhatikan, Newcastle disease ND, infeksius bronkitis di IB, itu perhati. Kemudian pengambilan dan pengiriman spesimen, pengambilan sampel dengan swab pada palatum, di visura palatum, jadi visura, jadi ada legokan kayak sayatan yang di bagian palatum, berarti itu yang bagian dalam yang kita swab dengan. Di sini bisa kita menggunakan katebat atau biasanya ada khusus, tapi kalau yang lebih simpel, kalau nggak ada, itu biasa katebat aja cukup. Orofaring, esophagus, trakea, kloaka, alat kelamin jantan juga bisa kita swab. Nah, pada ayam atau kalkun mati bisa kita ambil nasal, sinus infraorbitalisnya,
trakea, kantong hawa, exudat sinus infraorbitalis, dan cairan persendian. Nah, kenapa ada cairan persendian? Biar nanti kita bisa bandingkan itu benar CRD atau sinovial, atau yang disebabkan ini tadi, diagnosa banding infeksi Mycoplasma synovial. Jadi kita cek juga cairan persendiannya. Pengobatan bisa menggunakan tilosin, sipramycin, oxytetracycline, streptomycin, spectinomycin, lincomycin. Golongan quinolon juga bisa, seperti enrofloxacin, norfloxacin. Ini ada floxacinnya, bisa dipakai. Nah, ini yang penting dalam pengobatan. Jadi bisa diberikan pengobatan sportif juga, pemberian vitamin, supaya apa? Juga membantu nutrisi dari hewan tersebut biar membentuk antibodi yang baik. Pencegahan bisa menggunakan vaksin. Vaksin yang digunakan inaktif, bukan aktif. Terdiri suspensi dari Gallisepticum yang pekat pada emulsi minyak. Kemudian ada perlakuan dengan vaksin inaktif untuk pertumbuhan ayam petelur yang darah di umur 12 sampai 16 minggu. Jadi persiapan ketika mereka sudah mulai bertelur, mereka sudah dipastikan bebas dari ketika terjadi ada infeksi CRD. Cukup dengan menggunakan dosis tunggal, bisa menggunakan subkutan, supaya apa? Kalau subkutan biar tidak ada trauma di ayamnya. Vaksinasi 2 kali, lebih baik daripada sekali, biasanya ulangannya atau boosternya. Jadi booster itu agar dapat dipastikan imunoglobulin atau antibodinya bekerja sempurna. Jadi bagaimana memproduksi telur itu supaya jangan turun atau hilang karena bakteri ini. Jadi kita bisa mencegah juga penyakit pernapasan. Tapi kalau vaksin itu kita bisa mengurangi dampaknya, tapi kita masih bisa terkena, yaitu ya. Jadi vaksin itu seperti payung. Jadi ketika kita hujan, kita tidak terlalu basah. Ya seperti itu ilustrasinya. Pengendalian dan pemberantasan Mycoplasma synovial, bukan yang ini tadi ya, Gallisepticum ya. Yang synovial bisa ditularkan secara vertikal. Metode pengendalian yang efektif adalah mengusahakan menjaga ayam bibit bebas dari infeksinya. Jadi itu untuk yang bagian breeding farm itu sanitasi untuk telur tetas dan inkubatornya harus ditingkatkan karena penularan vertikal dari induk ke anak atau congenital melalui telur. Oke, selesai.